Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bab sistem reproduksi lanjutan, yaitu mengenai organ reproduksi pada perempuan. Nah, Ibu harap teman-teman sudah membaca terlebih dahulu ya tentang pengantar dari organ reproduksi pada perempuan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, mari kita coba berpikir terlebih dahulu ya. Nih, khususnya bagi kaum wanita, pada perempuan, pernahkah berpikir kenapa ya perempuan kalau lagi haid itu suka sakit? Lalu apakah darah haidnya itu sama dengan darah biasa? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan coba mengulas kira-kira jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini apa ya. Lalu di pembelajaran kali ini juga kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari organ reproduksi pada perempuan. Hampir sama ya dengan organ reproduksi pada laki-laki. Jadi alat reproduksi pada perempuan itu terbagi menjadi dua, ada eksternal dan internal, di mana eksternal ini terbagi lagi menjadi dua, ada vulva dan ada labium. Nah, labium juga ternyata dibagi lagi menjadi dua, ada labium mayor dan ada labium minor. Lalu alat reproduksi internal pada perempuan ini ada tiga. Yang pertama itu adalah ovarium, yang kedua oviduct atau tuba Fallopi, dan yang terakhir adalah uterus atau rahim. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari organ reproduksi pada perempuan. Yuk kita simak. Berikut adalah struktur dari organ reproduksi pada perempuan. Ini lebih menggambarkan dari organ reproduksi bagian dalam ya, organ reproduksi internalnya. Nah, yang pertama ini adalah namanya itu ovarium. Jumlahnya sepasang atau dua buah, ini bentuknya seperti bulat telur. Lalu di atas dari ovarium ini, ovarium itu letaknya di bawah perut ya, di bawah perut bagian bawah. Nah, lalu ini yang B, ini adalah oviduct atau nama lainnya adalah tuba Fallopi. Di ujung tuba Fallopi ini ada yang dinamakan dengan infundibulum. Infundibulum ini dia ditutupi oleh yang namanya fimbriae. Lalu selanjutnya ini ada yang bentuknya seperti buah pir terbalik, namanya adalah uterus atau kita kenal sebagai rahim. Nah, rahim itu memiliki dinding rahim yang dinamakan dengan endometrium. Ini ya, endometrium. Lalu ini di bawah endometrium ini berupa saluran ya, dinamakan dengan cervix. Sedangkan yang paling bawah ini adalah vagina. Oke, kita ulang lagi ya. Yang paling atas ini dinamakan dengan ovarium. Jumlahnya ada dua, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di atas dari ovarium atau ini samping ya, ada yang namanya oviduct atau tuba Fallopi. Ini seperti saluran, fungsinya sebagai saluran ya. Lalu di ujung dari tuba Fallopi terdapat yang namanya infundibulum yang ditutupi oleh fimbriae. Lalu di bawahnya ini yang membentuk seperti buah pir terbalik adalah rahim atau uterus. Uterus ini dia memiliki dinding yang dinamakan dengan endometrium. Lalu di bawahnya ini ada saluran yang dinamakan dengan cervix, dan yang paling bawah ini sebagai pintunya adalah vagina ya. Lalu yang selanjutnya adalah alat reproduksi eksternal, terbagi menjadi dua. Ini ada vulva dan labium. Jadi vulva ini semacam celah yang paling luar yang memang dibatasi oleh sepasang bibir ya, bukan bibir seperti biasanya ya. Nah, ini jumlah ada di kanan dan di kiri. Nah, sepasang bibir ini dinamakan dengan labium ya tadi. Labium itu ada dua, ada labium mayor itu yang paling luar dan bentuknya lebih besar, dan ada yang di dalamnya itu labium minor.
Nah, alat reproduksi eksternal ini dia terdapat dua saluran, yaitu terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Berbeda dengan halnya pada laki-laki, kan kemarin kita belajar bahwa pada laki-laki itu salurannya itu urogenital, di mana pada satu saluran terdapat bukan dua produk ya, mengeluarkan dua hal, yaitu ada mengeluarkan urin dan juga mengeluarkan saluran reproduksi ya. Nah, pada perempuan ini berbeda salurannya ya. Jadi untuk saluran urin dan saluran reproduksi bisa itu keluarnya darah haid itu berbeda ya. Oke, ya, dia dilanjutkan di yang kedua, itu adalah tuba Fallopi atau nama lainnya adalah oviduct. Jadi ovum yang sudah terbentuk di sini dia akan ditangkap oleh fimbriae. Jadi fimbriae ini seperti jari-jari tangan ya. Memang Allah menciptakan fimbriae ini dia berupa bulu-bulu, jadi kayak ada tangan itu untuk mengambil ovum. Karena kan ovum dia beda kayak sperma ya. Kalau sperma itu kan dia punya ekor yang dapat bergerak gitu, sedangkan ovum tuh dia nggak bisa bergerak. Akhirnya dia dibantu oleh fimbriae. Jadi di struktur dari tuba Fallopi ini, kalau teman-teman lihat nanti animasinya, bentuknya itu seperti bulu-bulu ya. Jadi digerakkan oleh partikel-partikel yang ada di sini. Jadi seperti bulu-bulu kayak gitu ya. Nah, di dalam tuba Fallopi ini berarti dia yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim, yaitu fungsi dari tuba Fallopi untuk apa? Untuk membawa ovum. Nah, di dalam tuba Fallopi atau oviduct ini terjadi namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, apabila fertilisasinya berhasil atau pembuahannya berhasil, maka akan menghasilkan zigot yang nantinya akan dilanjutkan di rahim. Nah, terus di rahim ngapain aja ya si zigot ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga itu adalah rahim atau uterus. Jadi, tadi sel telur yang sudah terbentuk di zigot yang sudah terbentuk karena melalui fertilisasi, hasil dari fertilisasi di sini ya, pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Di situ terjadi fertilisasi, pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang dan dia akan menuju ke sini nih, ke uterus di rahim. Lalu di zigot di uterus itu ngapain aja sih dia? Ya, dia akan berkembang. Akhirnya terbentuk sebuah janin. Jadi bayi itu berasal dari sel yang terus membelah. Dan nanti membelah, akhirnya terbentuk organ. Nah, organ-organ ini akan membentuk sebuah sistem organ dan terbentuklah satu individu. Ya. Nah, uterus juga di sini ada dindingnya ya, dinding rahim. Kenapa harus ada dinding rahim?
karena kan dia fungsinya untuk tempat berkembangnya janin ya, yang tadinya kecil janin itu akan besar. Jadi si dinding ini dia berfungsi untuk menopang agar si janinnya itu tidak runtuh ke bawah kayak gitu ya, jadi harus ditopang. Nah itu terjadi kalau terjadi kehamilannya, jadi dindingnya akan terus menebal. Beda halnya ketika tidak terjadi fertilisasi, bakal kayak gimana nih? Jadi ketika tidak terjadinya fertilisasi, otomatis kan sel telur dia nggak akan terus ngetem di sini, tapi dia akan nggak ada, misalnya nggak ada spermanya, jadi dia bakal terus ke sini. Dia nggak akan jadi janin karena nggak ada terjadinya fertilisasi. Akhirnya di sini akan terjadinya peluruhan endometrium atau peluruhan dinding rahim, sehingga terjadilah peristiwa menstruasi. Nah, tadi kita singgung lagi ya pertanyaan yang pertama, makanya kenapa pada perempuan itu terasa sakit ketika haid, karena memang di sini terjadi peluruhan dan itu memang rasanya sakit banget ya kalau untuk perempuan. Di sini kan terjadi pendarahan. Nah, apakah darahnya sama dengan darah yang biasanya ada di kulit dan lain-lain? Kita logikanya gini deh. Di sini kan dia hasil dari peluruhan ya. Kalau di sini ada peluruhan dinding ini enggak ya. Jadi secara ini juga berbeda kan, kalau darah itu kan dinamakan juga dengan darah kotor. Jadi warnanya memang lebih lebih hitam, jadi lebih gelap ya kayak gitu, beda dengan darah yang biasanya gitu. Oke. Nah, selain rahim sebenarnya di sini ada lagi vagina ya. Jadi vagina ini berfungsi sebagai tempat keluarnya janin atau tempat keluarnya darah menstruasi. Jadi sebagai gerbang utamanya lah ya kayak gitu. Pembahasan mengenai organ reproduksi pada perempuan saya kira cukup sekian ya, tapi sebelum itu coba kita review lagi ya mengenai materi pembelajaran yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Kayak yang pertama ini, yang A ini namanya apa? Ya, betul ya, ini adalah ovarium. Yang B ini namanya oviduct. Yang C apa? Infundibulum. Ini rahim atau uterus. E, ya betul, ini dinding rahim atau endometrium. G, ini cervix. Dan F adalah vagina. Oke, jadi sel telur yang dihasilkan di sini ibaratnya gini deh. Ketika kita mau membuat gehu, ini kalau orang Sunda tahu ya gehu itu apa? Jadi kayak tahu yang dilapisi oleh tepung terigu ya kayak gitu. Nah, kalau kita pengen buat gehu, bahan utamanya apa? Tahu kan? Berarti kita harus mencari tahunya dulu. Kita cari tahunya ke pabriknya langsung. Nah, analoginya kalau di sini pabrik dari tahu ini, kita anggap tahu ini adalah ovum dan pabriknya itu adalah ovarium. Jadi kita ambil dulu tahu di sini, di ovarium. Lalu misalnya di sini warungnya nih. Nah, dari warung ke ini kan harus ada jalan ya, harus ada jasa kurirnya ya. Melalui apa jalannya, kemana nih? Ke ini B itu apa? Oviduct atau tuba Fallopi ya. Jadi setelah tahunya dibentuk atau ovumnya dibentuk di ovarium, di pabriknya, dia akan diambil oleh jasa kurir atau angkot atau ojek atau apalah, dan dia akan melewati jalan ini, jalan tuba Fallopi, yang mana di sini tuh terjadi fertilisasi ya. Kalau di sini fertilisasi berarti penggabungan antara tahu dengan terigu ya. Dan terjadilah di sini pembuatan gehu. Kayak gitu. Kalau di sini, kalau organ reproduksi ini terjadilah perkembangan janin. Nah, lalu gehu yang sudah dibuat kan ini harus dijual ya. Dijualnya di mana? Dia harus dipasarkan ke sini, ke bawah, dikeluarkan, akhirnya bisa diambil oleh pembeli misalnya, kalau itu tahu ya. Tapi kalau di sini janin yang sudah terbentuk
akan jadi janin ya, terus membesar. Nah, dia akan keluar ke sini melalui vagina. Nah, biasanya ada istilah pembukaan 1, 2, 3 dan lain-lain. Nah, di sini ya. Itu jadi pembukaanku di sini vaginanya. Jadi ukuran-ukurannya itu ada patokan khusus. Nah, ini akan lebih detailnya akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Nah, itu Ibu rasa cukup sekian ya untuk pembelajaran kali ini, lumayan panjang tapi ini sangat bermanfaat ya. Oh iya, tadi Ibu juga kelewat ya. Jadi di ovarium ini teman-teman dihasilkan namanya tuh hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk jadi mengatur siklus head. Dia juga berfungsi untuk seperti halnya laki-laki ya. Kalau laki itu kan testosteron itu menghasilkan atau merangsang perkembangan sekunder. Jadi kalau pada perempuan ini juga merangsang perkembangan sekunder. Cirinya ditandai dengan dada membesar, terus pinggul juga membesar. Nah, itu contoh dari perkembangan sekunder ya. Syukron, jazakallahu khairan kasiran. Apabila untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar maupun di email zulfabioedu@gmail.com ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.